Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Al-Quran Braille Official, bertemu kembali kita dalam podcast Membuka Mata Hati bersama saya yang belum populer sampai sekarang, Entang Kurniawan. Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini luar biasa, bahagia sekali saya beserta teman-teman diterima di rumahnya Ibu Guru yang luar biasa, Ibu Asih Kurniasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asa anom wae Bu mah. Alhamdulillah. Karena saya bertemu beliau sejak saya kelas 1 SD. Ibu waktu itu kelas 2 atau kelas 1 SMA ya Bu ya? 94 saya kelas 3 SMA. SMA. Ibu asli Majalaya kan Bu? Betul. Majalaya berarti ini teh sisa-sisa dari produksi tekstil gitu dia. Terdampar di Cimahi. Terdampar. Jadi beliau asli dari Majalaya, Bandung. Kemudian mulai bersekolah tahun berapa Bu? Saya mulai sekolah tahun berapa? Usia berapa? Usia berapa Bu? Saya mulai sekolah seperti anak-anak pada umumnya, karena kebetulan saya masuk usia normal ya. Umur 6 tahun sudah masuk TK. Betul. Ibu kenapa? Usia 6 tahun ke Pajajaran? Iya betul. Berarti sudah berpisah dengan orang tua, kedua orang tua. Waduh. Memang kalau boleh saya cerita ya, saya tuh apa ya, boleh dikata saya tidak tahu ibu ya, saya hanya tahu bapak saja. Dan ketika saya entah 3 tahun entah 4 tahun saya nggak paham, saya diurus lah ya, diurus oleh uak gitunya. Dan kebetulan uak saya ini, tapi punten bukan ria dan bukan sombong juga, kebetulan uak saya ini seorang lurah gitu ya. Nah, lurah pada zaman dulu kan memang terkenal lah ya, aksesnya banyak ke atas ya, ke kecamatan dan ke atas-atas lah ya gitu. Mungkin beliau mendengarlah sekolah tentang untuk tunanetra mungkin gitu, sehingga 3 bulan sebelum saya masuk ke Wiatagun itu dikasih semacam apa ya, pelatihan nyanyi apa sih itu tuh kayak gitu. Terus ini kayak bangun balok aja tuh geningan gitu. Dibawain entah dari betul ya, zaman sekarang mah puzzle gitu ya. Tapi zaman dulu mah bukan, ada bentuk segitiga, bentuk balok, kita dibuat bangunan oleh uak teh. Ibu tuh diberitahu, oh ini kayak bentuk bangunan segitiga. Sok cina gini. Ini pasti ada beberapa balok, beberapa bentuk, silahkan dibangun gimana terserah Osi, gimana ngebangun apa terserah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dia bawakan, mungkin kalau sekarang membuat psikomotor kali ya, dulu mah dibawakan bermacam-macam kain yang nempel di atas kayu kecil, tapi bahannya beda-beda, ada yang halus, ada yang kasar gitu. Nah, kita teh dipasang-pasangin mana yang halus, mana yang kasar, kayak gitu-gitulah. Itu teh sebelum masuk ke SLB Citeureup, SLB Pajajaran. Betul. Nah, gitu. Itu teh kurang lebih berlangsung sekitar 3 bulanan lah gitu. Jadi diajarkan dulu ada jenis-jenis gitu. Kain, ada yang halus, ada yang kasar, betul. Dan ibu dipinta untuk menyusun atau memasangkannya. Betul, gitu. Artinya agar ibu mampu membedakan antara kain satu dengan yang lain. Betul. Satu mungkin supaya saya bisa membedakan mana yang halus, mana yang kasar. Kedua juga melatih psikomotor tangan terutama kan ya. Karena kalau kita sudah dibiarkan sendiri otomatis harus bisa mandiri gitu. Iya, jadi kemudian juga diberi apa kayak mainan balok aja betul, gitu. Betul. Itu teh satu kantong besar itu teh si balok-balok kayak gitu teh. Oh, dan dampaknya Bu tahu enggak? Bahwa saya melihat ibu tuh waktu itu ternyata
seorang teteh yang pintar. Ah, bisa aja. Nah, terus ibu masuk ke Wiataguna usia 6 tahun. Usia 6 Kebayang tahun. nggak anak usia 6 tahun sudah dimasukkan ke asrama? Iya, waktu itu sih saya nggak mengira ya kalau saya mau dimasukkan ke Wiataguna dan kemudian ditinggalkan. Nangis tuh. Waktu itu saya tidak bekelin uang ya, masih ingat kenang apa ya, pas sampai sekarang masih teringat gitu. Dibekelin uang, kan saya banyak uang ya, sama uang sama bibi-bibi dikasih uang banyak teh. Zaman dulu mah receh gini kan ya. Nah udah gitu saya bawa ke asrama, udah gitu ketika uangnya mau pulang, malah saya kasih sama uangnya deh, nggak tahu saya mau ditinggal gitunya. Ini uang, ini aja, bawa aja. Sementara saya di asrama waktu itu kalau nggak salah, kan pertama masuk itu kita diterima, kemudian suruh tinggal di klinik dulu mah. Ya. Nah di klinik, saya ditinggal di klinik sendiri. Waktu itu nggak sendiri, berdua sama ada teman saya, namanya Tuti ya waktu itu. Oh ya Teh Tuti, saya kena ya. Kita kebetulan tadi sudah saya bilang ya, uang saya tuh istri dari, kebetulan yang ngantar tuh istrinya. Dia juga ada penjaringan ke kecamatan lain, ke desa lain, mungkin ke desa Cipedes Majalaya. Dapatlah duaan saya dengan Tuti ke sana. Nah, pas dia mau pulang, pasti katanya diam di sini dulu ya. Nanti Wak balik lagi. Oh iya, Wak. Ini nitip uangnya. Sama si Wak kan dibawa. Dan mungkin supaya tidak curiga ke saya mungkin ya gitu. Nah, entah itu dititipin di pembimbing, entah gimana lah, saya nggak paham gitu. Udah si Wata pergi lama-lama. Nah si Wata pulang-pulang deh. Itu datang-datang deh. Ibu teh oleh para uak dititipin uang. Dan si uak memang mau ninggalin Bu Osih di situ ya. Betul. Oleh ibu kirain ibu nggak ini ya. Iya. Kirain nggak akan ditinggalkan. Uang yang nggak ada, jaba ibu teh ditinggalkannya. Ya luar biasa. Itulah perjalanan yang ibu alami. Betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin, luar biasa ya pengalaman Ibu Osih di usia yang ke-6 tahun. Beliau sudah harus berpisah dengan keluarga, dalam hal ini keluarga Uwa yang selama itu mengurus beliau. Usia 6 tahun beliau masuk ke Wiataguna dengan sebelumnya diberikan bekal kemandirian ya, dikenakan dengan berbagai bentuk jenis kain oleh uangnya, sehingga begitu masuk ke Wiataguna, alhamdulillah kendati pun uangnya karena miskomunikasi ya, uangnya dibawa oleh uang jika nama ke rumah gitu. Tapi ibu bisa mandiri di sana. Masuk 6 tahun langsung TK atau SD? Saya langsung TK. TK? Siapa bu gurunya bu? Guru TK? Guru TK zamannya saya kalau nggak salah ada Ibu Iskurnya si almarhumah ya, karena yang adiknya Pak Haji Aan. Betul. Oh, itu guru ibu juga. Betul. Berarti saya juga ngalamin itu. Iya betul. Ada juga Ibu Imas tuh ya. Bu Imas. Oh ya, mungkin ngerti ya. Ingat ya Bu Imas. Ingat. Nah betul. Bu Imas Rata-rata kalau nggak salah waktu kita TK mah ibu-ibu ya, bapak-bapaknya nggak ada. Pak Slamet Budianto ngalamin. Itu mah waktu saya SD ya, kelas 3 atau kelas 4 lah gitu. Oh, itu Pak Slamet Budianto berarti. Bu Sri Slamet? Ya betul, tapi itu ibu. Kelas 1 atau kelas 2 kelas ya. 1. Oh, bager tuh Bu Sri. Wah, bager pisan pokoknya mah. Jadi combelang abi. Oh gitu. Kan saya waktu itu kan Ibu siapa Bu Sri, kemudian Bu Sri Ibu mana? Sari, Bu Sri Slamet ya. Oh, Bu Sri Slamet, kemudian Bu Sari juga. Nah, Cik suka ngajajanan, biasa anak-anak senangnya jajan. Bu, kalau Bu Sri Kanti Ibu ngalamin nggak? Ibu Sri Kanti ngalamin juga, itu guru matematika saya. Kalau Bu Sri Sukanti, ujungnya teh pas kalau bagian ngajar, tukang kue. Nah, beliau juga, jajanan betul, beliau juga termasuk guru yang suka jajanan. Kalau sama Bu Isma Bu, kalau dia lagi ngajar, terus misalnya saya nanya diobrolin ke yang lain nyambung. Jadi kadang-kadang sehari selama 1 jam itu ngobrol ke mana kan? Iya. Jadi memang guru-guru zaman dulu enak sih ya. Enak diajak ngobrol. Tuh. Jadi terasa lebih terasa dengan sahabat gitu ya. Iya betul. Jadi diobrol nyambung gitu. SD 6 tahun biasa. SD 6 tahun karena saya kan tadi udah saya jelaskan saya masuk usia normal gitu ya. Normal. Jadi pas SD itu dipapai kelas 1 sampai kelas 6. Beda dengan ada beberapa teman saya di waktu saya TK. Jangan bilang ke sebelah sini ya Bu ya. Punten. Waktu saya TK tuh ada beberapa teman yang dilompatin dari TK langsung ke kelas 2. Itu saya Bu. Gitu. Oh gitu ya. Jadi saya masuk ke Wiataguna itu kelas 1 SD itu
13 tahun. Ah, itu mah Kok itu gitu, mah Bu? saya juga lulusnya 12 tahun. Gitu, Bu. Gitu, Bu. Jadi 13 tahun, Bu. Akhirnya saya loncat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kalau Ibu mah ngurut ya, Bu ya? Saya mah Sudah ngurut, alhamdulillah ngurut. Alhamdulillah. Jadi di SD, di SMP 6 tahun. Terus Tuh, langsung di SMP-nya SMP. saya masih melanjutkan SMP Di LB SMP. masih di Pajajaran. Jajaran 3 tahun. Betul. Setelah itu Nah, setelah itu kan waktu dulu termasuk teman-teman saya gitu ya untuk melanjutkan ke SMA, mereka berpikir keras tuh apa mau melanjutkan ke SMA atau mau Atau ke melanjutkan musik, ke ya? musik atau ke Kupora, kan dulu mah Kupora istilahnya ya, teh ya. khusus pijat olahraga. Betul. Nah, Ibu masuk Nah, lanjut kemana? kalau saya mah justru saya mah pengen ke SMA gitu. Ada dulu, Bu, sebelum Ibu yang sekolah di umum, Bu? Mungkin kalau di sekolah lain mungkin ada mungkin ya. Tapi kalau untuk SMA yang saya masuki kebetulan waktu itu saya masuk di SMA 7 Negeri Ibu SMA 7? Bandung, betul. Anu di Lengkong? Leres yang di Alhamdulillah. apa Lengkong kecil ya. Nah, saya masuk di situ. Menurut yang saya dengar gitu, menurut guru-guru di sana baru saya artinya saya waktu itu mempelopori teman-teman netra. Ibu masuk ke SMA Negeri 7 yang sebelumnya belum pernah ada tunanetra di situ. Iya betul, menurut cerita dari guru-guru di Itu sana. gimana, Bu, penyesuaian di sana? Ingat nggak waktu itu berapa siswa, Bu, seluruhnya pas Ibu masuk? Satu kelasnya itu terdiri dari 30 siswa ya. Ada berapa kelas? Ada 10 kelas angkatannya teh. Berarti dari 300 Dari 10 1 sampai ke J. Oh. Dari A sampai ke J. Jadi hampir dari 300 orang, Ibu atau mungkin 300 ya seberapa ratus Iya. orang, satu-satunya tunanetra Ibu waktu itu. Iya betul. Dan waktu itu gurunya juga agak-agak bingung aja teh. Gimana ini ngajarin OSI yang tunanetra. Nah, waktu itu memang ada apa? Gimana cara proses masuk? Ada untuk proses masuk waktu itu kan zamannya apa? NEM ya. Nem, Sesuai dengan NEM kalau nilai NEM-nya evaluasi itu betul, ya, murni. betul. Nilai murni. Nah, waktu itu kan kalau NEM-nya mencukupi Ibu bisa masuk ke situ. Dan Ibu bisa masuk. Alhamdulillah. Ada waktu berapa itu. orang yang masuk negeri waktu itu? Waktu itu saya ke SMA 7, ada satu teman lagi ke SMA 17. Dua teman ke SMA 17. Gitu. Tapi mungkin kalau 17 sebelumnya entah sudah ada tunanetra atau belum, cuma yang saya alami di SMA 7 itu baru saya Baru yang Ibu. pertama katanya begitu. Ibu mempelopori sekolah di SMA umum, SMA negeri lagi. Yang mana masuknya itu harus memiliki standar nilai umum murni kan? Betul. Nggak seperti sekarang Kalau ya ada sekarang jalur kan ada ini. jalur disabilitas, Dulu jalur mah nggak apa ada, lah. kan? Kalau dulu mah kita bersaing ketat dengan umum gitu. Berarti Ibu pintar. Alhamdulillah, pokoknya mah kita, terutama saya harus banyak bersyukur sama Allah. Sebab kenapa harus banyak bersyukur? Karena saya dari mulai saya masuk sampai saya masuk SMA juga sama Allah tuh alhamdulillah diperlancar gitu ya. Enggak, 6 tahun kan nggak dididik sama orang tua gitu ya misalnya ya. Langsung nggak diajarin apa gitu dari 6 tahun. Tapi Ibu berhasil memiliki nilai evaluasi murni sehingga masuk ke SMA Negeri 7 Bandung. Hebat. Gitu. Jadi apalagi seorang perempuan. Ya maka kita sangat alhamdulillah sekali gitu sama Allah ya. Karena segala yang saya rasakan begitu ya, apa yang saya inginkan sama Allah tuh selalu dikabul gitu. Pelajaran apa yang menantang, Bu, selama di SMA? Wah, waktu di SMA mah ya pelajaran apa ya, kimia kan kelas 1 itu semuanya harus ikut kimia ya. Iya, kimia. Beda dengan kelas 2 kan. Kalau kelas 2 itu penjurusan ya dulu mah ya. Nah, kelas 1 tuh ada kimia lah, ada fisika lah, ada apa, pokoknya matematika, biologi. Nah, kalau biologi masih mending lah ya, kita masih banyak banyak menghafal. Iya. Gitu. Sementara kimia, Fisika, fisika, matematika, guru menjelaskan apa itu kurva, guru menjelaskan apa itu rumus-rumus kimia, kayak gitu-gitu. Nah, tapi walaupun begitu, alhamdulillah saya juga bisa mengikutinya. Dan guru baik itu guru kimia, guru fisika tidak sampai mundur mereka nggak mau mengajarin tunanetra kan tunanetra nggak bisa ngikutin, nggak juga begitu. Itu justru mereka itu memperlakukan saya waktu itu saya dipanggil ke meja guru sengaja ya, duduk di depan guru dan beliau menjelaskan. Pokoknya walaupun saya tunanetra satu-satunya, justru perhatian guru kepada kita tuh fokus gitu. Dan ada seorang tamu waktu itu datang ke kantor, ternyata beliau adalah guru Ibu dulu di SMA Negeri 7. Saya lupa bapak-bapak dah ya.
guru bahasa atau Guru bahasa bapak-bapak? Indonesia bukan? Iya kayaknya ya. Iya. Nah, jadi itu pertama kali kesan pertama bertemu dengan tunanetra itu karena menjadi guru bagi seorang tunanetra. Ya, Ibu orangnya. Iya, betul. Iya. Karena gini, waktu saya kelas 1, memang guru bahasa Indonesia bapak-bapak, kalau nggak salah Pak Pepen ya. Nah, Pak iya, iya. Pepen. Nah, kelas 3 atau kelas berapa baru berganti guru-gurunya, guru ibu-ibu lah gitu. Itu pokoknya semua guru yang ngajar di kelas 1 waktu itu ya baru pertama ngajar tunanetra gitu. Waduh. Dan ketika saya waktu itu Eptanas di SMA, alhamdulillah saya mendapatkan nilai matematika terbesar di antara se-SMA kelas 7. Wah, Iya, alhamdulillah, makanya Bu wali kelas 3 langsung ngasih tahu kan namanya nilai Eptanas murni mah betul-betul asli ya. Iya. Nah, saya dapatnya angka 7 teh paling besar gitu waktu dulu. iya. Ya, nya atuh Bu. Nilai murni 7 dan Ibu terbesar di sekolah SMA negeri betul. 7. Wow. Udah gitu Ibu ikut yang namanya dulu UMPTN. Dulu ya, Bu? namanya UMPTN, Dan ujian Ibu masuk perguruan di tinggi. IKIP ya? Iya, dulu namanya. Pas IKIP. waktu saya masuk baru berganti dari IKIP ke Ke UPI. UPI. Jadi Betul. Ibu langsung masuk ke UPI. Betul. Luar biasa. Ternyata ketika saya masuk di UPI di Fakultas IPS sudah ada dosen yang mengenal saya. Hah? Kok kenal? Padahal saya belum pernah ketemu. Ternyata omong-omong punya omong. Sudah ada cerita dari guru SMA-nya. Jadi nyambung antara guru SMA dengan dosen yang di kampus itu. Sudah ada obrolan gitu. Padahal saya mah sendiri belum pernah ketemu sama dosen itu gitu. Ya karena dulu waktu Ibu masih makhluk langka ya. Di SMA itu menjadi pertama kali gitu. Betul. Ya jelas jadi isu tersendiri bahwa ada murid tunanetra. Dan ini yang paling wow adalah nilai matematika. Ku nyebut matematika oge gitu ya, geus rada merinding gitu, tapi dan itu terbaik. Kalau kita dulu mendengar pelajaran matematika itu sesuatu pelajaran yang menakutkan gitu. Oh gitu. Iya betul, takut nggak bisa lah, takut nggak bisa menjawab untuk apa gitu. Apalagi seorang tunanetra kan tidak terbayang bentuk gambar seperti apa, kemudian garis-garis seperti apa. Guru di depan kelas itu hanya menerangkan ini ke sini, ini ke situ gitu. Sementara kita kan nggak paham gitu kan. Luar biasa. Dan alhamdulillah selesai ya di UPI ya. Alhamdulillah selesai dengan di waktu UPI. yang normal. Normal. Alhamdulillah gitu. Berapa lama Bu? Waktu zaman kita kan normalnya 5 tahun ya. 5 tahun. Beda Iya. dengan sekarang. Kalau sekarang kan bisa lebih cepat ya karena ada jalur Ya untuk tunanetra ya 5 tahun normal lah. Iya, waktu Karena itu kendalanya juga alhamdulillah. banyak. Betul. Bahkan bukan normal, super normal. Kalau zaman kita dulu kan IUT masih kurang ya. Kurang, nggak ada Nah, komputernya Bu ya. kalau zaman sekarang mah alhamdulillah ya. Iptek begitu maju. Kalau zaman kita dulu untuk nyusun skripsi aja pakai mesin tik yang ketak-ketik kayak gitu ini kan ya. Brother. Ada reader Bu yang setia Bu? Yang Enggak, saya enggak memakai Nggak membaca? tidak pakai reader pribadi yang khusus dari awal sampai akhir enggak itu ya. Memang saya menggunakan reader tapi readernya teh kalau kata orang Sunda mah sakasampeurna Dan gitu Ibu ya. readernya banyak. Ya Kan alhamdulillah para sih. aktivis-aktivis dulu kan sering datang ke Wetaguna itu dibawa oleh Ibu. Ya alhamdulillah karena kan di Terus apa? samping ada teh prima ya. betul, di samping itu juga kan saya suka bawa teman-teman dari kampus juga Iya, benar, Bu. gitu kan. Siapa Bu yang dulu kenakan ke saya tuh teh prima ya? Ada teh prima. Teh prima itu reader yang sering datang ke asrama Mawar dulu ya, membacakan saya, membacakan Susi. Banyaklah teman-teman di asrama yang suka dibacakan oleh teh prima gitu. Luar biasa. Betul. Dan Bu Asi juga seorang organisatoris ya. Ya alhamdulillah sih di kita mah selama kita punya waktu luang, selama punya kesempatan, Berorganisasi. apapun yang kita selama saya mampu gitu. Kemudian ada teman yang minta bantuan, insya Allah gitu ya. Kemudian Ibu pun ikut seleksi untuk menjadi abdi negara ya ASN ya. Iya betul. Udah berapa lama Bu? Pokoknya mah saya masih hidup saya mah penuh dengan perjuangan lah gitu. Iya. Udah berapa lama Bu? Saya Jadi ASN? menjadi seorang ASN udah 20 tahun pas nanti bulan Juni bulan depan. 20 tahun. Dan sekarang pemirsa 4A ini nggak main-main nih golongannya. Udah 4A secantik ini juga. Aduh terima kasih nih. Mantap. Jadi ini saya berada di kediaman beliau di lantai 2 ya. Kediaman beliau dan ini katanya sejarah ya Bu. Betul sejarah. Siapa Bu yang ngedesain rumah ini Bu? Yang mendesain rumah adalah teman saya di sekolah. Waktu itu kan gini ceritanya, saya beli tanah sebidang tanah di sini ya. Nah udah gitu saya minta bantuan ke teman di sekolah, tentunya ke orang awas gitu. Gimana nih supaya rumah ini enakan atau gimana gitu ya, akses untuk tunanetra. Maka dikasihlah gambaran gitu ya.
seperti ini itu kemudian dikasihkan ke tukang bangunan. Nah untuk kesehariannya ayahnya yang selalu menemani dan ayah. memantau lah gitu Ui. ayahnya gitu. Ya, ayah itu nalaktak tuh punya ya. Karena dia mah mandor pribadi lah. Wah, benar pribadi. Betul. Baik buat ibu maupun tukang. Iya betul. Dia Nih. mah walaupun dia jago ngaduk juga dia mah. Oh gitu? Iya, si tukang ladennya sama si ayah dia. Dulu mah dia tuh ngaduk. jago masak Bu, yang saya kenal suami Betul, ibu. sampai sekarang dia beliau jago Oh, masak gitu? juga. Jadi makanya saya suka mengistilahkan inilah dapur pasan nih mah. Habis ngobrol ini kita bisa rasakan masakannya nggak? Oh boleh dong. Tadi Ini sudah kode. tadi sudah memasakkan Oh gitu? apa katanya tuh ya Ada sambal jengkol? jengkol gitu, Oh gitu? ya. Oh. Ada juga crispy ikan pari di crispy ya. Nah, itu Bapak yang buat? enak. Iya. Hei. Gitu nanti Ibu- boleh dicobain Ibu lah ya. tidak salah dapat pasangan ternyata ya. Oh iya Ahli tuh. masak. Bapak asli mana Bu? Ayah tuh aslinya Banten di Serang di Padarincang. Kena Banten lawan Majalaya. Jika nama awal-awalnya ibu asal dicarikan we ku urang Banten teh nya. Urang Ya. Banten mah cenderung gitu kan tarik gitu. Ya itu mah ciri khas lah ya. Ciri khas Banten seperti itu. Gitu. Kita orang Bandung yang lemah lembut harus mengalah gitu aja. Ibu memang tampilan lemah lembut, tetapi perjuangannya luar biasa keras sekali. Iya kan hidup mah penuh dengan perjuangan kata saya juga. Kalau tidak boleh berleha-leha, tidak boleh lembek-lembek kayak gitu. Masih suka aktif di partai tertentu Bu? Kalau partai enggak sih? Enggak sekarang mah ya? Enggak, Itu enggak jika boleh, berulangnya? tidak boleh. Tidak Kalau boleh. ASN ya Bu ya. Kalau di organisasi masih. Masih. Iya. Karena ibu dulu aktivis, demo ikut. Iya, dulu waktu saya bukan SMA lagi, waktu saya kuliah juga orang-orang UTS atau apa saya ikut demo juga Nurunin sama Pak leader Harto. gitu. 98 kan Bu? Iya, 98 lah saya ikut. Ikut demo ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Anak 2. Saya alhamdulillah sudah dititipi Allah 2 putra. 2 putra, alhamdulillah ya. Kira-kira Bu dari cerita ini apa yang bisa Ibu bagikan kepada pemirsa, termasuk nih 2 gadis-gadis saya di depan nih supaya dia senantiasa optimis dalam hidup. Iya betul. Pokoknya gini pesan saya, walaupun kita memiliki kekurangan, artinya ada ketidaksempurnaan dalam diri kita. Apapun itu ya Iya betul, ketidaksempurnaannya wajah ya. tunanetra, tunarungu pokoknya banyak lah, tunagrahita dan sebagainya lah ya. Walaupun kita seorang difabel, tapi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, kita harus selalu optimis dalam hidup ini. Rek Gitu. mau difabel mata ataupun difabel harta. Pendengaran, asal harta mah. Saya difabel harta. Kan gitu. Betul, Mau difabel betul. mata ataupun difabel harta, insya Allah kalau kita memiliki keinginan yang kuat, insya Allah Pasti jalan. ada pendukung pasti Ada didukung sama Allah lah itu mah gitu. Pasti dibantu Kita sama Allah, iya, ya. kita harus percaya di balik ini semua Allah lebih tahu rencananya apa gitu. Bu, makasih ya sudah berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Amin, khususnya buat mudah-mudahan. saya, dan terima kasih juga karena ibu ini adalah orang yang mengasuh saya sejak SD sehingga saya sekarang punya anak SD. Jadi Semuanya beregenerasi. ini buat saya adalah saudara saya karena waktu itu kan kakak saya pergi kemana gitu ya, mencari jalan hidupnya, saya diasuh oleh Bu Osi. Terima kasih banyak ya. Jadi kalau saya rada galak nih anak-anak ini yang ngajarin. Tidak juga. Pas bola madinya mah tidak juga. Tidak juga. Saya mau orang baik. Bukan ngajak galak, artinya ngajarin ketegasan. Betul Beliau ya. yang ngajarin- Hidup perlu dengan ketegasan ya. Beliau yang ngajarin saya ilmu latihan dasar kepemimpinan itu beliau. Masih Dan- tetap teringat. Iya teringat karena waktu itu diuji terus suruh bikin proposal ditolak. Oh, itu bisa balik deh. Nah, Ibu Asih jadi galaki. Yuk, kan gitu. Awas mau diatur ngabasok kan gitu. Mending diantar coba lamun awas mau tadi traktir sini. Wah, bos kita Harusnya gitu. traktir harusnya. Bos yang suka traktir saya. Terima kasih pemirsa. Tetaplah berjuang karena insya Allah akan selalu ada peluang bagi orang-orang yang mau berhasil dalam hidupnya. Saya Tang Kurniawan, ada Citra Zafira, Sawa Nuraini, Sami Hidayat, dan tentunya guru saya, saudara saya, kakak saya, Ibu Asih Kurniasi. Mohon pamit, jangan lupa untuk like, share,
subscribe ya channel kita Al-Quran Braille Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.